Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Ramadan. Nah, jadi pemirsa di rumah nih yang sering suudzon kepada Allah, kenapa Allah tidak adil dengan saya, kenapa begini, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah meminta, urusan mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita tadi udah panjang lebar nih, Ustaz. Nah, kadang begini, Ustaz. Ada ya yang berdoa itu kalau etika kita berdoa itu kan Allah ini kan maha mengabulkan, Allah maha kaya. Yang bagusnya berdoa itu misalnya apakah misal kita ya Allah kayak doa anak kecil gitu loh, ya Allah minta kelereng, nah ini ya Allah aku minta boneka. Kalau untuk etika bagus itu gimana, Ustaz, yang dianjurkan? Ya, berdoa itu kan kita serahkan kepada Allah, curhatlah. Ya bolehkah kita minta sebutkan, ya boleh aja, Ustaz. Bahkan itu dianjurkan oleh ulama. Kita ambil pelajaran ketika Nabi Ibrahim ya berdoa. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan Ismail dengan ibunda Hajar di Ka'bah, kan beliau curhat sama Allah. Rabbi inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ini ku taruh ya anakku ya Allah di sisi rumahmu ini. Di sini ya Allah, lembah ini tak ada tanaman satupun ya Allah, tak ada air. Kan berdoa tuh Nabi Ibrahim. Artinya ini ulama mengajarkan sampai segitunya Nabi. Bukankah Allah kan maha tahu mau ditaruh anak di sini nggak ada air? Kan Allah tak maha tahu. Tapi Nabi Ibrahim itu mengawali doanya dengan curhat dulu. Ya Allah, ku taruh nih anakku di sini di lembah, nggak ada air loh ya Allah, kalau bahasa kita kan. Maka dari itu ya Allah, ku titip anak nih ya Allah, jadikan dia ahli sholat ya Allah, jadikan negeri ini negeri aman ya Allah. Baru intinya. Maka di awal dia curhat dulu Nabi Ibrahim. Maka dari sini ulama mengajarkan boleh kita curhat, ya Allah nih, aku butuh ya Allah, ini musim hujan, mobil belum ada. Ini kan doa saya nih, Ustaz. Musim hujan ya Allah, ya amin. Ini kalau pakai motor basah ya Allah. Boleh kan seperti itu? Boleh. Jadi Allah itu, maka kan Allah kan disebut dalam hadis kan Allah itu malu untuk mengembalikan doa itu dalam tangan kosong. Malu Allah itu. Dan malunya dalam tanda kutip itu ya. Artinya Allah itu sedang melihat hambanya merengek-rengek dalam berdoa. Karena betul-betul kita itu memang menggantungkan diri kita hanya kepada Allah, dan itu boleh saja. Jadi berdoa dengan curhat kita kepada Allah. Nah, kadang kita kan kebalik nih, Ustaz. Kita ini lebih senang curhat kepada makhluk. Apalagi kepada sosial media. Apalagi kepada sosial media ya. Ya, dia meminta ke dinding ya, dinding Facebook ya, yang diibaratkan itu dindingnya agama lain itu kan. Berdoanya di situ. Sementara apakah dia berdoa kepada dinding atau ya mungkin kita baik sangka mungkin biar diaminkan orang ya. Di satu sisi boleh, tapi yang tepat adalah ketika kita tuh curhat minta kepada yang menciptakan kita, yang memberikan masalah, yang mengangkat masalah, yang maha segalanya, ya Allah. Nah, kadang kita curhat kepada makhluk malah nambah masalah, bukan selesai masalah. Kadang curhat ke si A malah ember kepada si B, akhirnya terus menjadi masalah. Maka curhat yang terbaik ya kepada Allah. Sebutkanlah sekecil-kecilnya, ya Allah ini anak aku ini, ya Allah si A curhat, dan itu boleh, Ustaz. Iya, baik. Jadi ada pertanyaan nih, Ustaz, dari anak-anak muda ini, boleh nggak, Ustaz, katanya doa itu setengah memaksa. Contoh katanya, anak-anak muda, ya Allah misalnya, aku cinta sama dia ya Allah. Jadikan ia jodohku. Seandainya bukan dia bukan jodohku, tolong cek lagi, mungkin ada yang salah. Maksudnya setengah maksa gitu. Gimana ini kira-kira? Setengah maksa. Oh gitu ya. Jadi suruh Allah ngecek lagi. Pokoknya dia jodohku gitu loh. Ya, yang terbaik, ya Allah kalau dia jodohku mudahkan, dekatkan. Kalau dia bukan jodohku, jauhkan hindarkan. Ya bolehlah berdoa kepada Allah, kenapa tidak? Ya setengah memaksa ya dalam tanda kutip. Kita ambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Badar kan, Ustaz, bukan besok kan dari perang Badar, Nabi sepanjang malam berdoa. Sahabat tidur, Nabi tidak tidur satu malam itu. Besok perang,
Jadi berdoa. Salah satu inti doa Nabi, apa doa Nabi? Ya Allah, kalau kami kalah hari ini, maka aku tidak tahu besok agama ini akan misah-misah. Kan itu ibarat memaksa Allah. Boleh saja. Ya ibaratnya, ya Allah aku serahkan padamu ya Allah, kalau memang jodoh terbaik. Tapi kalau dia ya Allah, siapa lagi jodoh aku ya? Ya boleh saja. Kita kan tetap berdoa itu minta kepada Allah. Maka ada yang menyebut setengah memaksa itu seperti nazar Dia berdoa, ya Allah aku minta A, kalau dikabulkan A, ya Allah aku nazar. Sebagian ulama menghukumkan nazar itu makruh. Tapi kita di masyarakat malah banyak yang bernazar. Benar. Lebih banyak bernazar, padahal nazar itu sebagian ulama menghukumkan makruh. Kenapa? Karena tadi dianggap memaksa Allah. Dan nazar itu ciri orang pelit ya. Ya Allah, kalau aku nih kalau aku lulus, kalau lulus aku akan sedekah ya Allah 5 juta. Berarti dia sedekah itu berarti pamrih. Kalau lulus, berarti kalau tidak lulus maka mustahil dia akan sedekah 5 juta. Maka di situ ulama menghukumkan nazar itu bukan dilarang, makruh. Maka lebih baik apa? Lebih baik sedekah dulu, baru berdoa, ya Allah, ini aku sudah sedekah 5 juta. Bertawasul kita dengan amal. Ya Allah, aku sudah sedekah 5 juta. Ya, luluskan aku ya Allah. Begitu Ustaz. Masya Allah. Jadi luar biasa. Intinya misalnya di rumah ya, berkaitan dengan yang kita bahas pada hari ini, kita banyak-banyak memohon kepada Allah. Ingat, memohonnya hanya kepada Allah, bukan memohon kepada sosial media, apalagi mohon kepada makhluk, karena Allah yang mengabulkan atas setiap doa kita. Oke, baik Ustadz, jadi kita udah panjang nih Ustadz, kita kembali lagi ke waktu-waktu mustajab. Tadi Ustadz bicara tentang waktu mustajab, diantaranya adalah sepertiga malam atau di sahur. Ketika berbuka, kalau nggak salah dulu kita pernah membahas juga, ketika berbuka ini ada tentu kemuliaan juga. Apakah di waktu berbuka ini ada doa-doa yang kita panjatkan atau mustajab yang waktu-waktu mustajab, termasuk waktu mustajab juga Ustaz? Ya, waktu sahur itu mustajab, waktu berbuka pun mustajab. Maka kenapa ulama menjelaskan dari hadis Nabi tadi, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka. Ada ulama mengajarkan itu sampai menjelang berbuka. Maka waktu menjelang berbuka ini adalah waktu yang lebih mustajab sepanjang puasa. Jadi dari subuh ke sebelum berbuka, di situ waktu mustajab. Nah, lagi-lagi kita waktu menjelang berbuka samalah dari waktu sahur. Kita banyak terlalaikan sahur, kita sibuk ketawa-ketawa, sahur mungkin ada yang tidur. Sementara itu waktu mustajab berdoa. Allah sedang janji loh. Siapa minta aku kasih, saya berdoa aku jawab, saya minta ampun aku ampun. Itu seperti malam akhir. Tapi kita kadang manfaatkan dengan hal yang sia-sia. Kita kadang nonton komedi, bahkan kita mungkin tidur kembali. Nah, ada juga waktu yang mustajab kapan? Menjelang berbuka. Ini pun kadang kita lalaikan. Lalaikan apa? Ya banyak kita ada istilah anak muda, ngabuburit. Jadi sambil apa? Ngabisin waktu untuk nunggu berbuka, dia habiskan ya jalan-jalan lah, nongkrong-nongkrong lah. Padahal di situ ada waktu yang mustajab berdoa. Kan kita ini butuh Allah. Tapi kita tidak paham waktu yang senang Allah ngabulkan. Sementara ada waktu yang dijaminkan, tapi kita sia-siakan. Begitu Ustaz. Masya Allah. Jadi pokoknya dari inti ini bisa di rumah, Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Maka setiapnya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terbuang sia-sia. Nah, selanjutnya Ustaz, tadi kita sudah bicara tentang berdoa, etika, adab, dan lain sebagainya. Ada nggak Ustaz hal-hal yang dapat menyebabkan doa itu terhalang? Nah, gimana nih? Baik, doa terhalang ada sebabnya. Kita ambil nasihat, ada ulama besar itu yang terkenal, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini kan terkenal doanya itu mustajab. Jadi ulama di masa tabi'in ini memberikan nasihat. Ketika ditanya sang murid, wahai guru, kenapa kami sudah berdoa, kami sudah sholat, sudah puasa, sudah haji dan sebagainya, kami sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi kami berdoa, kenapa sampai hari ini doa kami belum dikabulkan? Sang murid bertanya kepada ulama ini, sang guru Ibrahim bin Adham. Maka apa kata beliau? Kenapa doa tidak dikabulkan? Di anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Doa kamu tidak dikabulkan karena hatimu itu telah tertutupi, rusak, yang disebabkan 10 perkara. Sehingga inilah 10 perkara ini yang membuat terhalang antara diri kita dengan Allah. Jadi doanya tidak salah.
Allah tidak mungkin ingkar janji. Yang salah ada kepada diri kita. Maka itulah kata beliau, karena hatimu mati, rusak disebabkan 10 perkara. Sehingga ada hijab antara kita dengan Allah. Maka yang pertama kata beliau, apa yang kita buat sehingga doa kita tidak dikabulkan? Araftumullaha ta'ala walam tu'addu haqqah. Kau tahu hak-haknya Allah, tapi kau tidak tunaikan segera untuk menjawab haknya Allah. Artinya, apa maksud beliau? Kita itu terkadang tidak memprioritaskan Allah dalam kehidupan. Kita Allah panggil melalui muazin, tapi kadang kita nomor 2 kan. Kan itu kita nampak. Ketika azan, kita nantilah, yang mungkin sedang nonton tunggu iklan, yang mungkin sedang nyuci nunggu menjemur, yang mungkin sedang ada pekerjaan nantilah tunggu selesai pekerjaan. Maka ini kata beliau, ketika kita menomor sekiankan Allah ketika memanggil kita, maka pantaslah Allah menomor sekiankan doa kita. Jadi kita yang membuat penghalang antara kita dengan Allah. Kita tidak segera menjawab panggilan Allah. Yang kedua kata beliau, kenapa doa tidak dikabulkan? Qultum annakum tuhibbuna Rasulullah. Kau ngaku cinta kepada Rasulullah, wa tatruku sunnah, tapi malah kau tidak menghidupkan sunnah, kau tinggalkan sunnah Nabi. Jadi kau tidak ngaku cinta Nabi tapi tidak ngikuti Nabi. Iya. Begitu, Ustaz. Ini baru 2 nih, Ustaz, ya. Yang pertama Allah, yang kedua Nabi. Iya. Allah tadi kita menduakan Allah, jangankan Allah ya, terkadang dengan pasangan saja. Masya Allah, Masya Allah. Ini bahaya. Masya Allah, ya. Apalagi dengan Allah. Yang kedua Nabi, dan masih ada yang ketiga dan seterusnya. Tetapi setelah pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.